Nggak boleh ya kan, kami melanggar mitos ya. Malamnya berikutnya saya jatuh dari jurang yang depan sini. Ada kura-kura, waktu saya membersihkan itu ya keluar batu. Jadi memang lingkungan sini ini kayak kerajaannya bangsa siluman. Nang kene iki perkampungane kami istanae. Benda tular. Boleh digunakan, tapi tidak boleh kau masuk ke dalamnya. Bila kau ingin tetap jernih, maka jagalah. Bila kau tak sanggup menjaganya, pasti akan berubah warna. Kita sekarang sedang menuju ke Sendang Lerak yang lokasinya itu di perkampungan di Semarang, di kebun belakang rumah Pak Trianto. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di kota Semarang dan kita sudah berada di sebuah lokasi yang bernama Sendang Lerak. Lokasinya ini di daerah mana, Pak? Banyumanik. Banyumanik. Bersama saya ini Pak Trianto. Beliau adalah warga setempat yang lokasi rumahnya itu berdekatan dengan Sendang ini dan banyak mengalami kisah-kisah di luar nalar yang nanti akan diceritakan. Nah, di sebelahnya ada master dari Semarangker, namanya Mas Pamuji yang membawa kami kemari. Mas Pamuji, apa alasan membawa kita untuk penelusuran di tempat ini? Karena Sendang Lerak ini terkenal angker ya. Kami pernah jelajah ke sini, terus mengalami kejadian-kejadian yang aneh, dari ada suara nangis, suara apa. Terus besoknya saya di depan sana tadi saya jatuh dari jurang, kejatuhan motor. Terus warga sempat menghubungkan ke sini tentang, karena saya kualat ya tadinya bermain-main air di sini gitu. Jadi banyak cerita di sini yang masih tanda tanya sebenarnya. Iya. Jadi konon kabarnya di tempat ini itu ada penjaga goibnya, berupa sosok ikan apa namanya Pak? Sidat. Sidat itu ikan semacam belut besar. Dan juga ada sosok perempuan yang menjaga. Iya. Nah, katanya kalau main-main air di sini itu tidak boleh. Kalau dilanggar akan terjadi musibah seperti itu. Nah, waktu itu Mas Pamuji melakukan penelusuran apa namanya itu? Explore menjelajah ya. Lalu waktu itu kan memang nggak boleh ya kan, kami melanggar mitos ya. Saya ceburin kan itu. Ya nggak apa-apa. Di Sendangnya. Sendangnya saya ceburin kan. Nyemplung ke situ? Iya, saya ceburin itu. Jadi dikatakan nantang ya enggak, yang itu kan cuma mitos ya. Saya juga udah izin gitu kan. Cuman waktu itu mitosnya kalau kita main di situ apalagi sampai nyebur akan dicekik sama sundel bolong gitu kan. Tapi sampai selesai alhamdulillah aman-aman saja. Nggak ada. Cuman besoknya, malamnya berikutnya saya jatuh dari jurang yang depan sini. Depan sini jalannya kan tinggi nih. Saya naik motor cemplung ke situ, kejatuhan motor yang gede, alhamdulillah ya selamat sih. Untung pakai helm ya? Pakai helm, bawa tas, jadi punggung saya aman dari batu-batu maupun besi-besi, kepala juga alhamdulillah aman gitu aja. Itu mungkin nanti juga bisa kita ungkap ya pas ya, penelusurannya. Ya, kalau Pak Trianto sendiri, pengalaman di luar nalar apa yang terjadi yang berkaitan dengan Sendang ini? Ya itu waktu itu kan nggak 1-2 kali kejadian yang di luar nalar, termasuk tadi ada kura-kura waktu itu
maghrib ya, jelang maghrib itu kura-kura itu ketok-ketok pintu belakang rumah, maksudnya dia dengan bersuara seperti Gimana suaranya? Oh. gitu. Saya juga kaget, ternyata itu kura-kura ya sudah Tadinya besar. dipikir apa? Ular? Iya, saya pikir ular itu, tapi ternyata kura-kura masih Semana besarnya? segini. Jadi masih bercampur sama lumpur. Jadi lumpur saya terus saya juga berujar kalau kamu mau saya rawat ya nanti saya berikan tempat yang layak untuk kamu. Ya waktu itu saya bersihkan, saya taruh di gentong. Ternyata waktu saya membersihkan itu ya keluar itu Muntah? batu, iya Muntah. muntah Keluar batu. 2 kali itu. Jadi saya menyimpan sampai saat ini, bukannya kita musyrik atau apa, saya hanya istilahnya mengagumi keestetikanya itu. Tapi setelah dilihat orang katanya batu itu punya kekuatan. Iya, kalau saya ya positif thinking aja, istilahnya batu itu saya simpan, tapi ternyata waktu ada teman-teman yang notabene punya kelebihan, itu punya energi dari batu itu punya energi yang sangat kuat sekali. Ya, makanya pernah itu suatu ketika dites batu itu dengan batu yang lain yang sejenis, tapi batu ini yang 2 ini bisa jalan sendiri waktu dikasih air jeruk nipis, tapi yang lain hanya diam saja di situ. Ya, Jadi baru saya menyadari ada suatu keajaiban di batu ini. Ya, itu memang sebagai bukti bahwa oh ya memang ada hal yang unik dalam batu ini, Iya, tapi tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah kekuatan yang bagaimana gitu Iya, ya. iya. Kita sudah sempat ambil gambarnya tadi ketika batu itu disiram dengan air jeruk nipis, memang ada pergerakan ya saya lihat gitu. Terus selain soal batu mustika kura-kura itu apa lagi kejadian di luar nalar? Dulu waktu awal-awal saya pindah di sini itu karena sedang ini kan dari dulu sewaktu mau ada hajatan pernikahan biasanya airnya itu diambil untuk siraman, proses siraman kalau orang Jawa itu. Jadi dari 7 sumber mata air ya Mas Ter. Jadi salah satunya mengambil dari sini. Terus waktu itu juga seringkali di sini itu untuk tempat orang nyepi, istilahnya cari semedi. Iya semedi lah. Cari apa? Togel? Iya salah satunya itu. Waktu itu setiap ada yang mau mengambil air ini pasti ada sesajen seperti itu. Sesajen itu ada uangnya kan, pasti uang sesajen itu. Pernah waktu itu saya ambil uangnya, istilahnya oh ini mungkin rezeki saya kok ada uang ya, seperti itu. Berapa uangnya? 2000 hanya 2000 rupiah itu berupa 1 lembar itu. Waktu itu tanpa kita sadari ya pokoknya saya hanya berpikiran positif aja, saya ambil, saya taruh di dompet. Ternyata keluarga saya itu tiba-tiba ada yang sakit. Jadi anak saya itu langsung muncul bisul di sini, itu besar sekali, itu berlangsung berhari-hari. Saya periksakan di ternyata dikasih obat juga nggak ada efeknya istilahnya. Ada orang yang lebih tahu masalah supranatural mungkin ya. Saya dikasih saran karena saya mengambil uang itu disuruh mengembalikan lagi ke sendang ini, sendang lera. Jadi waktu itu juga anak juga berangsur membaik istilahnya. Iya. Berangsur membaik, tapi yang tidak saya duga itu setelah uang ini saya kembalikan itu sudah jeda ada 2 minggu lebih. Saya pakai jaket yang nggak pernah saya pakai, tiba-tiba saya pengen pakai jaket itu, ternyata uang itu ada di dalam saku jaket yang nggak pernah saya pakai. Dan saya masih ingat itu nomor serinya. Parno sendiri lah istilahnya, ketakutan sendiri. Akhirnya uang itu saya serahkan bapak yang menyarankan uang itu yang membalikan itu. Saya kasihkan bapaknya. Sekarang masih ingat nggak nomor serinya? Untuk nomor serinya saya kurang ingat juga ya? Lupa. Tahun berapa? 12 tahun yang lalu katanya. Belum sampai ya sekitar 10 tahunan lah, 10 tahun. Ya wajar kalau lupa ya. Ya itu kira-kira kisah-kisah di luar nalar ya yang dialami. Nanti kita akan ungkap. Nah, Panglima bisa disampaikan nggak apa yang terlihat oleh Panglima secara mata batin? Yang saya lihat di sini kerajaan siluman ya. Ada terutama pas di lubang itu tuh ada dulunya tuh ada ular pertapa, di situ ular sangat besar yang terlihat saya. Habis itu ada siluman kera terlihat juga.
habis itu ada siluman yang tadi dibilang belut, habis itu ada siluman kura-kura, habis itu ada siluman ikan juga. Jadi memang lingkungan sini ini kayak kerajaannya bangsa siluman gitu. Kerajaan bangsa siluman, dan saya melihat juga kayak ada gapura kerajaannya di sini. Di atas lubang ini ini gapura kerajaannya. Habis itu ada sosok perempuan juga kayak pakai baju batik coklat gitu tapi separuh dada aja. Kemben. Rambutnya panjang di sini. Tuh, katanya pernah lihat ya sosok perempuan pakai kemben. Habis itu ada kayak ratu-ratu juga berbaju merah. Habis itu tapi di belakang sini, di belakang gapura kerajaan siluman sini sebelah sana tuh kayak ada kerajaan tersendiri gitu. Beda. Beda. Tapi wilayahnya tuh kayak hampir bersatu. Tapi di depannya ini kerajaan siluman, belakangnya itu ada kerajaan sendiri. Iya, memang. Pak Trianto katanya pernah ditampakin perempuan gimana? Iya, memang dulu saya pernah berujar sih kalau memang dari Sendang ini mau mewujudkan diri, memang harus yang bagus lah, nggak yang jelek atau berupa siluman. Ternyata waktu itu saya didatangi juga, makanya dia menampakkan diri wanita cantik, pakai baju yang kemben dikatakan Panglima tadi. Dia hanya senyum saja terus menghilang. Memang di sini ada dua lokasi yang memang agak sakral ya. Memang di sana itu ada namanya Kedung Rebi. Dulu waktu itu kan yang pernah ada anak-anak yang main di sana itu meninggal di situ. Maksudnya kecelakaan atau apa meninggalnya? Iya, tenggelam. Betul. Hanyut. Iya. Jadi tempatnya di sana, agak sana gitu. Memang yang terkenal dari sini itu dua lokasi ya, Sendang Lerak ini sama Kedung Rebi gitu. Jadi Panglima kalau ada dua kerajaan itu yang satunya emang khusus kerajaan siluman ya? Wujudnya ini kerajaan siluman karena ini memang tempat peristirahatan mereka ya, rumah mereka, kerajaan mereka gitu. Banyak binatangnya. Kenapa airnya nggak boleh diobok-obok? Karena yang saya pantau secara batin, mengobok-ngobok itu artinya memanggil mereka gitu. Karena ini dulu yang saya lihat ada yang pelihara makhluk-makhluk di sini. Ada satu tokoh orang yang memang yang punya makhluk-makhluk ini yang bisa menaklukkan mereka. Jadi untuk memberi makan mereka itu dengan airnya ditepuk sebenarnya atau diobok-obok sama juga ya. Jadi begitu air itu bergoncang, makhluk-makhluk itu seperti dipanggil untuk keluar. Seperti itu. Allah Allah. Panglima sudah menarik sosok ke Badan Agil untuk kita ajak komunikasi. Assalamualaikum. Ayo Pak Trianto boleh nanya-nanya? Assalamualaikum. Ya, panjenengan sinten? Asmore sinten, Mbah? Oh, dia tak kura-kura apa ini? Tuh, kayak ngendus-ngendus ya. Ngendus ya? Minum. Lagi minum ini? Cop. Iya. Bunyinya seperti yang Bapak bilang tadi. Oh iya, bunyinya kayak gini nggak Pak? Waktu ketok-ketok, berarti kura-kura ini. Iya. Seperti itu. Mbak, apa Mbak yang datengin Pak Trianto yang ngasih batu? Oh, saya ubah. Paringi asmo sinten? Kayak masukin palanya. Ini kan gini kura-kura. Iya. Kakinya juga melebar gini kan. Tapi sama tangannya. Jadi aku pegang langsung buntut palanya. Apakah kita boleh berkomunikasi? Duduk boleh, biar ngobrol enak. Nah. Asmonipun sinten, Mbah? Udah ganti ini. Berbeda lagi. Ini perempuan. Mbak Kuronya kemana? Oh, Perempuan rambut panjang. Mbah, jenengan sing rambut dawa niku Mbah nggih. Wujudnya apa? Asmane sinten? Putih kelebat. Puji. Putih, oh. Aku putih kelebat-kelebat. Iya. Kuntilanak. Bulbolong. Ya. Sosok Bulbolong ya. semacam apa? Kuntilanak apa pocong atau? Gegere bolong mboten. Rambutnya panjang ya. Terus Kuntilanak berarti. Namanya siapa? Di Sendang itu atau di pohon? buat lerak. Banyak pohon. Buat lerak. Nggih. Itu ya. Oh, ada pohon lerak ini. Iya, pohon lerak ini.
Pohon lera ini untuk mencuci apa? Batik. Jari. Batik, Biar batik jari. nggak pudar ya? Iya, zaman dulu. Oh iya. Dulu ini yang generasi kedua kayak mungkin. Yang dulu itu kan di pojok sebelah sana itu lebih gede dari ini. Memang ukurannya Bu. besar ya Besar. pohonnya itu. Sama pohon beringin di sini. Ya ini yang tumbuh ini juga dari akarnya. Ini juga dari akarnya. Kayak ayam ya kalau suara kuntilanak. Anda di mana? Di pohon yang mana? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Dari satu pohon ke pohon yang lain. Pohon lera juga. Air ya benar. Air ya. Ini suka di air juga. Terus kayak ngisi. Allah Akbar. Ganti makhluk lagi sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di sini makhluknya banyak ya, jadi yang pengen ngobrol banyak, rebutan pengen masuk badan Agil. Datang Terima kasih sudah disambut. Nuhun, Mbah. Ini dengan siapa? hanya seekor ulung Hanya seekor ulo. Apakah Anda ular yang menjaga sendang? sing uket awak Sing uket awake. Awake kan ular. Uket. Satu lagi apa tadi yang Sidat. Ah, ini sejenis ular apa sidat? Belut. Itu masuk kategori ular juga ya berarti? Enggak, Belut itu. ikan tapi kayak belut tapi besar. ojong digawa Ojo digawa mulai. Jih, Mbah, jih. Sidatnya itu enggak boleh. Pernah mau dibawa pulang malah didatengin. Iya. Seandainya dilanggar apa yang terjadi, Mbah? Misalkan dibawa pulang terus dimasak gitu, Mbah. pokok ojong digawa Iya, Mbah. Jih, Mbah. Soalnya katanya Buatan. waktu itu sempat ada yang bawa pulang Iya. sampai rumah sebelum dimasak diancam mau dihancurkan Iya. keluarga. ada di tempat ini ojo digawa mulai Meskipun datang sendiri, kalau kura-kuranya kan datang sendiri ya. Datang sendiri, Mbah. mencari di tempat ini siapapun mendapati di tempat ini dengan mencari ojo digawa mulai Jih, Mbah. Emangnya kalau datang ke sini yang dicari apa orang-orang tuh? Ya, kayaknya di sini itu katanya yang orang yang tahu itu di sini ada istilahnya Brono. rojo Oh, hanu. harta karun Oh. yang tidak terlihat gitu. Jadi beberapa kali saya itu dulu ya mohon maaf ada rombongan orang itu saya tanyain malam-malam dia semedi di sini, terus dia menceritakan bahwa di sini itu ada harta karun yang tidak terlihat. Agak keras ya, Pak. Iya, ya di sini itu ada harta karun yang tidak terlihat mau diwujudkan gitu. Berhasil enggak? Tidak berhasil. Digawa mulai, mboten, Mbah. Buatan Mbah. Memang nggak berhasil mau apa yang mau dibawa pulang ya Iya, nggak Ini ada. mboten Nggak ketok mas, banyak pripun. walaupun berbentuk hewan sing bisa dipangan Walaupun berbentuk hewan yang bisa dimakan tetap nggak boleh dibawa pulang. Waktu itu ada yang nemu lele besar tapi Iya, ya belut itu Belut, belut besar mungkin ya sejenis sidat, ikan sidat itu. Jadi di sini pernah ada orang yang mancing, warga sini istilahnya dibawa pulang. Setelah pulang itu rencananya kan mau dimasak, cuman belum sempat dimasak, tapi malam harinya itu didatengin ya sosok makhluk astral lah mungkin ya. Jadi suruh mengembalikan, kalau tidak dikembalikan nanti diancam keluarganya. masih dengan cara baik-baik memberitahukannya beri peringatan. tidak langsung menjadi penyakit di dalam keluarga ini. Masih bagus dikasih peringatan, nggak langsung dibuat sakit gitu. Jadi, Nah, tapi kalau ke terima bapak, kasih, Mbah. waktu bapak itu kok tiba-tiba anaknya sakit. Disuwun, Mbah. waktu Pas saya ngambil ngambil uang sesajen itu. Uang
Wangeo Orang cuma 2.000. tumbal Oh. Uangnya untuk tumbal. penyakiting Berarti nggak boleh disepelein walaupun cuma 2.000 perak. Iya. yang bisa menjadi pertukaran. Tapi kok tiba-tiba nongol sendiri di jaketnya ya? Nggih, Mbah. Waktu sak menika riyen sampun kula kembalikan di lokasi yang semula dan uang itu selang beberapa hari kembali lagi ke jaket saya, Mbah. Kok bisa gitu, Mbah? Mungkin ada pesan, Mbah. Karena bagian dari bangsa lain sing dudu nempati kene yo ikut campure urusane. Jadi ada makhluk yang bukan asli dari sini ikut campur. Jadi ingin ikut bermain, mempermainkan Rongewu ditaruh sebagai sesaji pertukaran agar si pemberi Rongewu iku mendapatkan luwih. Ternyata awakmu sing nemu wangi Rongewu. Alhamdulillah setelah dikembalikan, bukan dikembalikan ya, dikasih ke orang yang ngasih tahu ya Pak. Akhirnya Terakhirnya. Iya. Terus sudah nggak ada gangguan lagi. Alhamdulillah yo wong kene yo tak bisa Berarti jahat dong. masih tanah air yang sama. Masih terlindungi karena di tanah air Berarti yang sama. jahat dong makhluk-makhluk di sini beberapa. Ada yang bisa diajak pesugihan. Oh iya, Iya, Mbak. Panungku kene bukan makhluk asli sini sing katanya. ikut campur Saya ikut campur itu. Kok bisa ikut kemari? Kok bisa masuk ke wilayah ini? seperti sing narik awak cilik. Yang bikin hanyut itu. Pernah ada anak kecil hanyut itu kerjaan siapa? Kanan sing kene berdekatan. Jadi bisa saling mengikut campur ke urusane. Dulu sendang ini siapa yang buat, Mbah? Apa memang udah ada dari dulu dengan sendirinya? Sendang perairan Iya. diberikan untuk tempat kami Sendang perairan diberikan untuk tempat kami. dan juga untuk keuripan manusia. Apakah itu buatan manusia atau asli dari alam? Sumber mata airnya. Kuasai Gusti Allah. Kuasanya Gusti Allah. sumber mata air Berarti sumber mata air yang dari alam. dari alam bukan dari- Manusia yo ora iso gawe mata air. Tapi masih dipakai sampai sekarang ini air. Iya, ini dimanfaatkan warga sekitar sini. Dulu sih airnya juga bening Iya ya, sekali. Ya, sampai ini sekarang sekarang nggak kan bening ya? karena mungkin nggak terawat, jadi ya seperti ini kondisinya sekarang. Dulu itu warga sini itu memang memanfaatkan di sini ya untuk mandi, cuci. Iya. Masih sekarang masih Enggak, ini hanya ini Kalau jadi untuk- di satu di Masih ya? sana. masih beneran. Nah, terus apa binatang-binatang siluman itu siapa yang punya? Apakah ada yang memelihara? Nang kene iki yo Iya. perkampungane kami istanae. Istana goib. Istanae kami. Itu lubang yang ada di tengah itu sampai kemana jauh dalamnya? Udah pernah ada yang lihat lubang? Belum. Ada lubang. Dari juru kuncinya itu nggak boleh ditutup. Jadi di sendang itu pojok itu memang ada lubang besar. Itu nggak boleh ditutup. Ini, Mbah. Hati-hati. siap Itu Mbah. seperti apa gua gitu. Apa lubang itu, Mbah? Terowongan masuk ke Kemana alam sana. Aku yo pesane yo hati-hati. Cuman suruh hati-hati Aku doang, pesennya nggak mau hati-hati ngomong. pesannya hati-hati Ada ular di situ, Mbah. Ada apa aja? ada apa Mbak hati-hati Ini karena apa ular Makanya di sini itu banyak yo ayam yo pitik pada mati banyak ayam pada mati. Bener. karena ulung. Kalau ayam kan Dimakan ular? Makan ular. Berarti ada ular besar situ ya, Mbah? oh
Ini Mbah ini wujudnya apa? Ada ular besar ya? Terowongannya ada ular besar. Ular kan? Ya Mbah ini kan ular juga. Nah ini Mbah ini apa pemimpin di sini? Dudu pemimpin hanya penduduk. Kalau tadi bilang ada istana, ada kerajaan, berarti ada pemimpinnya ya? Pemimpinnya siapa? Seorang raja atau ratu? Ratu perempuan. Ratu ular ya? Kowe ngerti tong cek ono mahkotae. Ada mahkotanya Pak? Yang datang ke Bapak ada mahkotanya nggak? Iya, samar-samar iya. Oh itu yang pakai kemben. Itu ratunya? Yang cantik ya? Tapi ndak mengganggu warga kene. Tapi nggak mengganggu, Iya, cuma menampakkan bener. diri. Iya, Mbak. Namanya siapa Mbak ratunya? Boleh tahu nggak? Orang Nggak boleh. Tapi yang tadi masuk pada hari pertama itu kura-kura itu apakah salah satu penduduk dari istana itu yang datang ke Bapak? Ini dalam umurnya? Ini paling ya Kedalamannya berapa? Ada 5 meter? nggak ada, ya paling setinggi. Terus tujuannya kura-kura itu ngasih Oh, batu ke nggak Bapak dalam. apa Mbak? Pak, sebagai cendromo tong Sebagai cara. untuk Matur nuwun, Mbah. tapi jangan dijadikan Jagain istri, sebuah berlari. sandaran hidupmu. Ya batu itu jangan dijadikan sebagai sandaran hidup. Jih, Terima kasih Mbah. terima kasih, Mbah. Nah, Mbak, terakhir namanya Mbak siapa? Sani Ya wes nggak mau kasih tahu. Mbah Ulo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah menetralisir Agil, sekarang kita akan komunikasi dengan makhluk ibadah istri. Ayo Pak, kita tanya-tanya lagi. Assalamualaikum. Dapat posisi enak duduknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum ya ahlil bait. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sini. Assalamualaikum, Mbak. Itu juga angin ya. Jadi gerah. Kenapa dia kayak cewek nari gitu? Penari ya? Penarian gitu. Assalamualaikum. Ya ada musiknya. Nggak mau berkomunikasi beliau. Belum ya, bentar ya. Jadi inget kayak film Badara Wuhi lu gini narinya. Iya ya. Datu ular. Ratu ular. Oh, Jangan ini pemimpin di sini yang dibilang ratu itu. Yang mau datengin Bapak pakai kemben itu kali ya. Yang cantik. pakai mahkota kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, oh nari ini kali ngobrol. Boleh kita komunikasi? Iya. Iya. Namanya siapa? Sari. Nyai Sari apa Mbah Sari manggilnya? Nyai Tok Sari. Sari. Nilam Sari. Banyak kisah. Kisah ini banyak. Kok di Jawa ratu ular namanya Nyai Tok Sari biasanya. Tok Sari apa Nilam Sari? Nyai Sari aja ya panggilnya. Nyai tempatnya di Sendang itu. Apakah itu tempat kerajaannya Nyai? Nggih. Siapa yang buat Sendang itu dulu Nyai? Sampun wonten. Berarti bukan buatan manusia, memang dari alam. Ini kan wujudnya menungso menopo ulo. Tapi wajahnya manusia. Kepala manusia, badannya ular. Iya. Rambut panjang, Kak nyeblorong bermahkota. dong. Kak nyeblorong dong berarti. Kalau asalnya dari Meriki, bukan dari pantai selatan. Dari Laut Kidul mboten. Oh iya. Oh iya. Wih, serem banget. Kok bisa sampai sini? Turunannya ini blorong. Iya. Dari pantai selatan kok bisa nyampe di Semarang ini? Gimana kisahnya? Boleh berbagi nggak? Gimana? Kisah anak gadis yang tidak mau terikat atas perintah orang tuanya, yang tidak mau dikawinkan oleh orang tuanya. Ada anak gadis yang mau dijodohkan tapi tidak mau. Lalu Dia berlari ke wilayah sini. Selatan, Laut Kidul. Enak.
Asalnya dari mana anak gadis itu? Pantai Selatan. Dan anak gadis dari Pantai Selatan yang mau dijodohkan orang tuanya, tapi dia nggak mau, lalu lari ke wilayah ini. Terus dia lari ke sini dengan tujuan Mendapatkan kebebasan. Tetapi di sini membuat kegaduhan. oh gitu. Maksudnya membuat kegaduhan tuh berbuat apa gitu yang gaduh? Dia benci terhadap laki-laki yang menyapanya. Lalu dia menyerangnya sampai bertemu oleh pihak petinggi kerajaan Demak dan dicari. Lalu dia berlari ke tempat ini. Tempat ini persembunyiannya karena di bawah sinilah dia bersembunyi. Dulu tak seperti ini. Dulu apa? Hutan. Di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin. Ada pohon beringin dulu. Oh iya, terus di sini memang ya agak situ sih, besar sekali. Memang mungkin karena usia mati jadi, sendiri. Iya. Dan Termasuk dia yang juga di memohon pohon perlindungan tempat ini. Dia berdoa mohon perlindungan tempat ini. Dan akhirnya dia dilindungi oleh seekor ular. Ular yang tadi itu ya, Simbah itu yang jagain perempuan itu. Lalu berita itu sampai kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya datang ke tempat ini untuk jemputnya. Tapi dia tidak mau. Dia merasa tenang dan tentram di tempat ini. Itu kisah manusia atau kisah jin? Manusianya. Oh, berarti pada zaman dulunya ada kisah itu. Lalu setelah tidak mau dijemput, apa yang terjadi? Dia bertempat tinggal di sini, tetapi kemudian dia meninggalkan tempat ini untuk kembali karena ibundanya sakit parah. Dan dia diberikan pesan bahwa jangan pernah menutup lubang ini sebagai tanda aku pernah dibantu oleh makhluk di tempat ini. Kenapa menjadi kotor? Dan semua sudah berakhir ketika pohon beringin itu tumbang. Karena maka semua sudah lepas kembali kepada kehidupan kami dan kalian dan seekor belut yang menjaga tempat ini. namanya siapa belutnya itu? Nggak mau dikasih tahu. Tidak mau Sidat. dikatakan. Dan itulah yang terjadi. Maka tempat ini dulu wingit sekali, sepi. Berdiamnya seekor ular yang menjaga Nyai Wulansari. Nyai Wulansari. Nyai Wulansari. Itu ular yang jaganya Nyai Wulansari. Nah, yang putri juga samanya Sari. Atau satu Ular orang? itu aku menamakan diriku sama seperti wanita itu Oh, untuk gitu. mengenangnya, karena titipan tak mungkin dijaga. Siapa yang menitipkan? Karena setiap bangsa kami mempunyai aliran penerimaan dari kabar berita kepada siapa yang harus dijaga. Dan kebetulan Wulansari itu memang harus dijaga karena dia masih menginginkan kebebasan Usianya berapa? untuk memperdalam ilmunya. Oh, dia sedang mencari ilmu. Ilmu apa yang dia cari? Kanuragan. Kanuragan. Ini perempuan ini juga Jawara ya dia. Umurnya berapa saat itu yang peristiwa dia kabur? Masih sangat muda, masih berusia 16 tahun. 16 tahun. Berdiam di sini Pada selama saat berapa lama? itu, jika wanita 17 tahun belum dikawinkan, Dianggap perawan tua. tidak laku. Oh, dianggap tidak laku. Jalan tua. Padahal masih muda 17 tahun. Mbah, selain panjenengan wonten melih mboten ada lagi nggak makhluk yang bukan siluman di sini? Ada. Sosok nopo niku? Sosoknya bentuknya
Apa wujudnya? Di pohon. Sejenis apa? Kuntilanak. Sendil bolong, sendil bolong, Mbah. Gegere bolong. Apa? Sendil bolong nggih? Pocong sendil bolong. Wanita Sendil berambut bolong. panjang. Punggungnya berlubang. Nggih, Mbah. Nah, itu sendil bolong itu. Ini Mas Pamuji pernah waktu itu jatuh di sana, itu ulah siapa itu? Ketiban motor sama masuk jurang. Itu apa permasalahannya? Apa ada kaitannya dengan ketika Mas Pamuji mencoba masuk ke dalam itu? Bukan mencoba, sudah nyemplung. Sudah nyemplung ke sendang. Karena memang pada saat itu bila dalam kesunyian Wulan Sari memanggilku dengan menggoyangkan airnya. Benar kata Panglima tadi itu ya. Terus Lalu aku akan datang jumpainya. Boleh digunakan tapi tidak boleh kau masuk ke dalamnya. oh, nggak boleh dicemplungi Mas. Kalau diambil boleh ya, Maka dimanfaatkan. lihatlah yang terjadi, menjadi berubah keadaannya. Waktu Mas nyemplung itu bening ya, belum kotor gitu. Bening. Bening. Tapi udah lama, tahun lebih ya, tahun 2 tahun. Jadi ini Lama, biar udah lama. kembali bening apa yang harus dilakukan? Semua sudah hilang, Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, kembali kepada keadaan. nggak bisa jadi bening lagi. Itulah Nggak bisa diobati lagi. Diobati supaya bening. tidak akan bisa sejernih dulu. Ya memang ini setahun sekali biasanya itu warga sini itu memang membersihkan, nanti di airnya itu dikuras juga, tapi ya nggak sebening seperti dulu. Memang ya keadaannya seperti ini. Resik yo resik, tapi yo ora bening. Kenapa Sedikit, begitu tapi Mbak? nggak jernih. Karena sudah tercampur dengan kehidupan manusia. Oh, gara-gara Mbak cemplungi Mas. Enggak bahaya. Maka biarkan alam seperti adanya alam. Bila alam dicampur dengan kehidupan dunia, maka rasa dari alam itu pasti akan berubah. Seperti tanah yang kau semen, seperti tanah yang kau dirikan sebuah bangunan. Rasanya tidak sama. Tanah yang masih ditanami dengan tanah yang kau dirikan sebuah bangunan, semua mempunyai rasa yang berbeda. Itulah kehidupan kami. Kami hidup bersama alam, dan kau hidup bersama perkembangan kehidupan dunia. Waktu itu Nyai datangin Pak Trianto, itu ada pesan apa kok beliau nggak ngomong apa-apa, cuma senyum doang ya? Iya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kok ada orangnya. Karena kau bertanya tentang tempatku, apa sebenarnya penunggu tempat ini, dan kau selalu bertanya di dalam hatimu. Penasaran Dan ya? kau selalu menjaga dan membersihkannya. Maka aku menghargai perasaanmu. Nah, gitu. Tapi ntar kalau datang Iya. lagi udah kenal, Iya. nggak ngomong apa-apa, cuma senyum doang Iya, ya? senyum. Ya, dulu memang dari orang tua yang waktu itu saya kasih uang 2.000 tadi, kita flashback tadi itu, ya memang pesannya untuk selalu menjaga kebersihan sendang Merinding ini. semua badannya. Iya. Badan merinding semua nih. Nih, merinding semua badannya nih. Merinding ini, pada merinding semua ini. Ini lagi jadi ular dari sisi kenyataan ini. Ini saya nggak mereka. Merinding. saya- Ya nggak penting, nggak bisa jadi Ya, kayasa memang kan. dulu Alami. pesannya memang untuk selalu menjaga kebersihan sendang inilah istilahnya. Dan dulu kan nggak seperti ini dikasih tembok sama warga sekitar termasuk saya, biar antisipasi kalau air hujan itu nggak Biar nggak kena masuk. longsor. Ya, itu Oh, iya, salah iya. satu antisipasi untuk Karena menjaga untuk selalu kebersihannya. Tapi di sini kan masih ada juru kuncinya Mbah Parsimen itu yang selalu setiap hari, ya kadang nggak setiap hari sih karena beliau sudah sepuh, sudah tua, jadi ya untuk intensitasnya sekarang nggak selalu setiap hari kesininya. Keadaannya sudah kurang baik. Kesehatannya juga udah lemah ya?
mengenai uang itu. Iya. Uang. Pelajaran untuk mulai. Mengenai uang 2000 itu gimana Mbah? Nyai. Ji, Mbah. Ji. Yang bukan milikmu jangan kau akui, tetapi sesuatu yang akan jadi milikmu akan kembali kepada dirimu. Ji, Mbah. Terbukti uang itu kembali lagi kepadamu. Karena apa? Di dalam batinmu menyadari bahwasanya ternyata aku mengambil yang bukan milikku, maka aku kembalikan lagi. Setelah kau menyadari itu, atas rasa pengampunanmu, maka kembali lagi kepadamu. Nah, ketika kembali lagi itu sebenarnya sudah jadi haknya Pak Trianto ya? Ya. Oh, tapi tetap Karena dikasih orang. tanpa diambil, Ya. dia mendatangi. Ya. Tanpa diminta, dia memberi. Jadi apa yang bisa kita petik hikmah dan maknanya dari Tempat ini, sendang Nyai Ratu Wulansari. Wulansari ini buat kita semua, apa yang bisa kita ambil petuahnya? Kehidupan itu ada yang nyata dan tidak nyata. Maka saling menghargai satu sama lain. Dan ingatlah, pertolongan Tuhan itu selalu datang dengan jalannya dan kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu Tuhan menurunkan perintahnya kepada bangsa yang tak terlihat untuk melindungi manusia yang teraniaya. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah meremehkan segala sesuatu dalam ketidakberdayaan, dalam kesendirianmu, bahwa kau hidup di dunia ini sendiri. Tidak. Sadari setiap manusia punya pendamping, yaitu Dia yang menciptakan. Dan yang menciptakan punya kuasa atas setiap kesulitannya. Dia akan membantu dari segala arah yang tidak diduga. Yang nyata belum tentu membantu. Yang tidak nyata bisa saja membantu. Yang baik dikira bisa memberikan kebaikan, itu belum tentu. Yang buruk dikira berdampak suatu keburukan, dan itu pun belum tentu. Karena hidup adalah sesuatu pemecahan. Karena hidup adalah sesuatu tujuan. Jadi semuanya adalah misteri. Maka pecahkanlah semua misteri itu. Tergantung dari pemikiranmu sendiri. Mengandalkan dari hati dan pikiranmu. Tuhan menciptakan air yang jernih karena air adalah suatu kehidupan berbentuk di alam dunia ini. Dan sesuatu yang terbentuk adalah tanggung jawab manusia. Maka tergantung kau menjaganya. Bila kau ingin tetap jernih, maka jagalah. Bila kau tak sanggup menjaganya, maka bersiaplah. Pasti akan berubah warna. Monggo. Makasih ya, Makasih ya Nyai Wulansari. Wulansari kan? Wulansari. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah sudah terungkap misteri dari sendang larang ini, dan sosok yang pernah mendatangi Pak Trianto pun sudah berhasil diajak berkomunikasi. Pak Trianto, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Sehingga kami sebagai warga sini lebih tahu untuk kedepannya selalu agar selalu menjaga kebersihan sendang ini lagi, kita rawat sebaik mungkin lah, gitu. Jadi pesan-pesan dari Mbah Nyai tadi itu juga peringatan buat kami sebagai warga sekitar Sendang sini, agar ya itu selalu menjaga kebersihan
sendang ini. Ya. Di antara mediumisasi bagian mana yang paling berkesan, Pak? Tadi yang masalah uang 2000 ya? itu ya. Ya memang sepele ya, orang iya, cuma 2000 doang ternyata iya, efeknya segitu. Iya, saya ya sebagai orang awam meminta maaf sebelumnya karena ya ceroboh juga, karena perilaku ceroboh itu yang mengakibatkan efeknya ke keluarga kami juga. Yang anaknya sakit bisul yang Iya, anak ini? iya, ini. Oh, waktu itu umur 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun. Udah gede sekarang, udah gak ada bekasnya. Ya, berarti jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu Iya, ininya ya, iya, garis besarnya ya. betul. Ya, baik. Mas Pamuji, apa kesan-kesannya? Ternyata Sendang Lerak ini banyak penghuninya. Ternyata lebih serem dari yang kami bayangkan. Karena kami waktu itu pikir cuma sundel bolong doang. Ternyata kan ada sundel bolong, ada kuntilanak, ada pocong, ada manusia, siluman ular, siluman kura-kura, siluman sidat. Jadi kalau tahu ada siluman ularnya, saya nggak berani nyemplung waktu itu kan, daripada dimakan ular kan. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kita jadi tahu ceritanya lah, intinya sudah tahu cerita detailnya sekarang gitu. Dan jaga kebersihan. Nggak kami nyemplung lagi sih, bukan masalah apa-apa kan, airnya dimanfaatkan warga, jadi nggak boleh cemplungin gitu. Kemarin saya khilaf, mohon maaf. Takutnya jadi najis kali. Ya, baik Panglima, disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, jadi belajar dari Sendang ini adalah jangan pernah menyepelekan sesuatu yang tampaknya biasa. Karena yang biasa itulah sebenarnya yang berbahaya. Jadi kalau istilah kita nih manusia, jangan melihat seseorang itu dari covernya, dari pakaiannya, tapi lihatlah dari sisi hati dan batinnya. Jadi memang menurut saya Sendang ini memang harus dibersihkan lagi, biar lebih bening lagi dan biar auranya hidup lagi dan bisa dipakai untuk kebutuhan hari-hari warga di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penghuni-penghuni di tempat ini yang saya lihat sangat baik dan sangat menginspirasi juga bagi kita semua sebagai manusia, karena kata-kata dan petua-petuanya itu walaupun sederhana terdengar, tapi sebenarnya sangat mempunyai makna yang dalam. Seperti tempat ini juga terlihat sepertinya biasa, tapi tempat ini pernah ada cerita histori tersendiri zaman dahulunya yang makhluk di sini sebenarnya makhluk penolong gitu. Betul. Makhluk penolong. Jadi bukan makhluk yang penganiaya ya, tapi makhluk penolong. Dan menurut saya keangkeran dari tempat ini tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Itu fleksibel sifatnya. Dan saya rasa apa yang kita perbuat itulah nanti yang akan kita dapatkan. Itu aja. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Waalaikumsalam.